Shalom, saya Nikodemus Risangbayu Citra Saptadi akan membahas mengenai Wahyu 13 ayat yang pertama sampai 8 dalam memenuhi tugas mata kuliah Tafsir Perjanjian Baru 5 yang diampu oleh Dr. Yusak Itong Suryana MTH. Kitab Wahyu adalah kitab yang sebenarnya sulit untuk ditafsirkan. Tantangan yang dihadapi oleh para pembaca kitab Wahyu ini cukup membingungkan bagi jemaat. Kebingungan ini terjadi karena kitab Wahyu menggunakan bahasa simbolik yang sulit untuk dimengerti bagi para pembaca masa kini. Kesulitan ini karena sebenarnya simbol-simbol yang digunakan dalam kitab ini mempunyai historis bagi pembaca mula-mula. Karena itu, para pembaca masa kini akan sedikit kesulitan dengan memahami simbol yang digunakan oleh Yohanes dalam kitab Wahyu ini. Dalam Wahyu 13 juga terdapat simbol yang digambarkan oleh Yohanes. Dalam suratnya ini, Yohanes menggambarkan tentang binatang pertama yang akan muncul dari dalam laut. Jika melihat gambaran dilihat oleh Yohanes, tentunya ini membingungkan bagi pembaca saat ini. Binatang pertama ini tidak sesuai dengan layaknya binatang yang bisa dijumpai pada zaman sekarang, karena gambaran binatang itu sudah tidak ada lagi di zaman ini. Ada beberapa pertanyaan yang bisa muncul ketika membaca dalam pasal 13 ayat pertama sampai 10. Tentunya pertanyaan awal yang muncul adalah apakah arti binatang itu? Atau siapakah binatang itu? Apakah maksudnya dalam ayat ke-7 yang menyatakan orang yang namanya tidak tercatat sejak dunia dijadikan? Dan juga dalam ayat ke-10 dengan orang kudus yang ditentukan untuk mengalami pembunuhan itu? Penulis kitab Wahyu adalah Yohanes sesuai dengan Wahyu 1 ayat 1 yang menyatakan bahwa penulis kitab ini adalah Yohanes. Dan Yohanes menggambarkan dirinya sebagai hamba Allah. Menurut tradisi, penulis kitab ini adalah Yohanes yang sama dengan Rasul Yohanes yang menulis kitab Wahyu juga diyakini menulis Injil keempat, yaitu Injil Yohanes. Yohanes menggambarkan dirinya sendiri sebagai hamba yang memiliki fungsi sebagai link yang membuat Yohanes bisa dikenali. Apa yang harus segera terjadi? Perannya sebagai pelihat bergabung dengan imannya yang penuh. He designed himself as a servant who served as a vital link in making known what must soon take place. His role as seer in join with the death of faithful witness. Ada keberatan yang muncul jika penulis kitab ini adalah Rasul Yohanes yang menulis kitab Injil Yohanes. Alasan para pengkritik ini adalah dari gaya bahasa yang berbeda dengan gaya penulisan kitab Injil Yohanes. Keberatan pokok atas pendapat itu ialah gaya bahasa Wahyu. Dalam banyak hal, bahasa Yunani Wahyu tidak mirip dengan bahasa Yunani tulisan-tulisan Yohanes lainnya. Begitu berbeda. Kadang-kadang kurang menghormati tata bahasa Yunani sehingga tidak mungkin kitab ini berasal dari penulis yang sama seperti penulis Injil dan surat-surat. Anggapan yang lebih baik adalah menganggap penulis kitab ini adalah Yohanes, yaitu Rasul Yohanes, yang menulis kitab Injil Yohanes. Latar belakang penulisan kitab Wahyu menajamkan penggambaran tentang Satan. Banyak sekali penganiayaan yang terjadi kepada orang Kristen yang percaya dan yang memberitakan Injil kepada orang yang belum percaya. Banyak orang Kristen yang menjadi martir pada saat itu. Meskipun para martir ini mati, akan tetapi ini membuktikan bahwa mereka menang akan Satan. Mereka menang dan tidak akan kalah terhadap cobaan yang menimpa diri para martir. Kesetiaan ini ternyata mengalahkan kuasa Satan yang mencoba untuk merubah iman para martir ini dari Allah. Dalam Wahyu 13 diterima di seluruh perjanjian baru yang di hari-hari terakhir akan ada wabah khusus dari kekuatan jahat. Kadang-kadang ini dikaitkan dengan individu yang dapat disebut antikristus. 1 Yohanes 2 ayat 18 atau manusia durhaka dalam 2 Tesalonika 2 ayat 3. Angka ini yang berada di belakang visi yang diterima oleh Yohanes. Yohanes tidak menyebutkannya, tetapi menyebutnya binatang yang terkait dengan Satan dan menjadi sesuatu yang seperti inkarnasi dari si jahat. Kekaisaran Romawi tampaknya terlalu sederhana. Kekaisaran Romawi merupakan wujud awal dari kejahatan. Suatu hari akan terjadi dengan penuh dalam antikristus. Pada ayat pertama, Yohanes melihat binatang yang keluar dari dalam laut. Dalam bahasa aslinya sebenarnya bukan hanya sekedar binatang yang keluar dari dalam laut saja, tetapi terjemahan bahasa Yunani memiliki arti yang lebih lagi. Kata binatang itu memakai kata terion yang memiliki arti wild beast. Yang arti kata ini adalah seekor binatang buas. Jadi Yohanes melihat binatang buas yang keluar
atau muncul dari dalam laut. Memang jika melihat ayat selanjutnya bisa dibenarkan jika Yohanes melihat binatang buas, karena Yohanes melihat binatang yang keluar dari dalam laut adalah binatang yang mirip seperti macan tutul. Ayat yang kedua menyatakan bahwa binatang yang keluar dari dalam laut itu mendapat kekuatan dari naga atau satan. Namun sebenarnya bukan hanya kekuatan yang diberikan naga itu. Naga itu memberikan kekuasaannya sendiri kepada binatang itu. Jika akan melihat terjemahannya akan terlihat arti yang lebih kuat lagi, karena naga itu telah memberikan kekuasaannya kepada binatang itu, dan dia alias naga telah memberikannya kepada binatang itu kekuasaannya sendiri. Ayat ketiga menyatakan bahwa binatang yang menerima kekuasaan dari naga ternyata mengalami luka yang parah yang membahayakan kehidupannya. Namun sebenarnya dalam terjemahan bahasa aslinya sangat berbeda dengan terjemahan baru. Dalam bahasa Yunani memiliki arti dan satu dari kepalanya seperti dibunuh atau membunuh sampai mati. Dalam Wahyu sering digunakan untuk menggambarkan penampilan apa yang penulis lihat. Dalam hal ini penampilan kepala binatang tidak sesuai kenyataan, karena frasa berikutnya menunjukkan bahwa sebenarnya tidak mati. Teks ini tidak menegaskan bahwa binatang itu mati dan dibangkitkan. Ungkapan tau tanatou dapat diterjemahkan sebagai genetif atributif, sematikan luka, atau genetif tujuan luka yang menyebabkan kematian. Ayat keempat mengatakan bahwa kehormatan dan penyembahan diberikan kepada monster ini. Seluruh dunia heran lalu mengikuti binatang itu. Orang-orang memberi hormat dan tunduk kepada iblis itu dan kaki tangannya dan berpikir bahwa tidak ada kuasa yang mampu menghadapinya. Pada ayat kelima, bagaimana binatang itu menjalankan kuasa dan keahlian nerakanya. Binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat, dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka, dan juga untuk melawan semua mereka yang diam di sorga. Niat jahat iblis nyata melawan sorga dan para penghuninya yang terberkati. Lawan-lawannya ini ada di dalam luar jangkauan kuasanya. Melalui yang dapat diperbuatnya hanyalah menghujat mereka. Akan tetapi para kudus di bumi lebih terbuka untuk melawan kekejamannya, dan terkadang ia diizinkan untuk menang atas mereka. Batas kuasa dan kebenaran iblis ia dibatasi dalam hal waktu. Pada ayat 6 dikatakan bahwa ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah. Ada 2-3 kali penghujatan dalam ayat ini terhadap nama Tuhan, kemah Allah, dan umat Tuhan. Ayat 7, dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan mengalahkan mereka. Ini adalah aorist pasif indikatif dan aorist aktif infinitif. Implikasi pasif ois adalah bahwa Tuhan mengizinkan ini terjadi. Tidak bisa dimengerti semua di belakang ini, tetapi dengan jelas kitab Wahyu mengatakan bahwa Allah menggalikan semua sejarah. Perang terhadap orang-orang kudusnya disebutkan dalam Daniel 7 ayat 21 dan 25. Hal ini mengacu pada kematian fisik umat Allah. Ada saat ketika musuh tampaknya menjadi pemenang seperti Kalvari, tetapi Wahyu dan Daniel mengajarkan bahwa itu hanyalah sementara. Perhatikan bahwa umat Allah dilindungi dari murka Allah, tetapi bukan dari murka binatang dan para pengikutnya. Allah mengizinkan kemenangan kejahatan dalam rangka untuk mengungkapkan maksud yang sebenarnya dan alami. Pada ayat ke-8 dikatakan ada sedikit masalah penerjemahan. Ada dalam urutan kata atau word order. Dalam kalimat itu, King James Version menulis The Lamb slain from the foundation of the world, bandingkan terjemahan bahasa Indonesia yang lain, anak domba yang disembelih sejak permulaan dunia ini. Terjemahan New International Version saya rasa lebih baik demikian. All inhabitants of the earth will worship the beast, all whose name have not been written in the Lamb's book of life, the Lamb who was slain from the creation of the world. Jadi, makna sejak dunia dijadikan itu menguraikan waktu pemilihan anak domba disembelih, bahwa pemilihan anak domba untuk rencana keselamatan sudah ada sejak dunia dijadikan. Hal ini bisa dibandingkan dengan apa yang tertulis dalam 1 Petrus 1 ayat 18-21. Yohanes mungkin telah mendasarkan gambaran seperti itu pada Daniel 7 yang menuliskan satu rangkaian yang terdiri dari 4 binatang. Ketika binatang pertama serupa dengan binatang yang dapat dikenali meskipun ada dengan tambahan atau perubahan. Binatang yang keempat tidak termasuk dalam binatang apapun yang dikenal, hanya mendahsyatkan dan menakutkan dan sangat kuat. Satu-satunya ciri fisik adalah binatang itu punya gigi besar dan 10 tanduk. Binatang yang terdapat dalam kitab Wahyu ini tampaknya ada kaitannya dengan binatang tersebut. Binatang ini merupakan penjelmaan iblis. 7 kepala dan 10 tanduk binatang itu sama dengan gambaran tentang iblis dalam Wahyu 12 ayat 3. Dan ini tidak mengherankan karena naga memberikan kepada binatang itu kekuatan, takhta, dan kekuasaan yang besar. Binatang itu menggambarkan kekuatan iblis di bumi.
Binatang itu bagi iblis sama seperti Kristus bagi Bapa, bahkan ia juga menjadi Kristus palsu karena ia mengalami luka yang mematikan dan kemudian disembuhkan. Kematian dan kebangkitan yang palsu karena peristiwa itu ia disembah di bumi. Dua kalinya binatang ini muncul dalam Wahyu 17 ayat 3. Pasal ini menjelaskan bahwa simbolisme pada binatang itu punya lebih dari satu arti. Ke-10 tanduk itu adalah 10 raja yang memerintah bersama penguasa yang besar dan mendukung penguasa itu. Ke-7 kepala adalah 7 bukit, simbol yang jatuh Romawi, dan 7 raja. Tidak seperti 10 raja yang memerintah secara serentak, ke-7 raja ini memerintah secara bergantian. Yohanes hidup pada zaman raja ke-6 memerintah. Binatang itu sendiri adalah raja yang ke-8, tapi binatang diilhami oleh iblis itu asal mulanya sebenarnya adalah di dalam jurang maut, tempat iblis dipenjarakan. Karena kejelasan dari simbolisme yang terdapat Wahyu 17 ayat 9, tampaknya jika kita mengetahui cara Yohanes menghitung jumlah penguasa Romawi akan cukup mudah untuk mengungkapkan siapa sebenarnya binatang itu. Ia tentu kaisar ke-8 dari Romawi, karena Yohanes hidup pada zaman kaisar ke-6. Kenyataan bahwa Dewan Kota Roma menganggap bahwa beberapa penguasa sebagai Allah dan bahwa penguasa khususnya Dornitian nyatakan keilahian mereka dan ialah seorang yaitu Caligula berusaha membangun patungnya di Yerusalem memperkuat kesan ini bandingkan dengan Wahyu 13 ayat 8-14. Sayangnya kita tidak tahu dengan siapa Yohanes akan memulai perhitungan itu atau apakah ia tidak akan menyertakan beberapa kaisar yang hanya memerintah dalam jangka waktu pendek. Demikian pula kita tidak akan mengetahui masa hidupnya dengan pasti. Waktu yang baik telah ditentukan untuk Domitian pada tahun 91 sampai 96 sebelum Masehi, penanggalan tradisional, dan juga Kalba 68 sebelum Masehi. Tidak satu pun dari tanggal-tanggal tersebut memenuhi persyaratan untuk adanya kaisar ke-8 yang sesuai dengan gambaran binatang tersebut. Tapi ada masalah lain mengenai identifikasi binatang ini. Seperti telah kita lihat, ke-7 kepala tersebut mempunyai dua arti. Salah satunya adalah Romawi, yaitu ke-7 bukit, dan yang lain adalah 7 raja. Beberapa orang menganggap raja-raja itu sebagai penguasa yang sebenarnya dari Romawi, seperti dalam pola di atas, sedang yang lain melihatnya sebagai kerajaan atau kekaisaran. Dalam Daniel 7 ayat 17, istilah yang terjemahkan kerajaan dalam Alkitab versi NIV sebenarnya berarti raja dalam bahasa Arab. Hal ini berarti bahwa Yohanes mungkin berubah pandangan dari Romawi dan para kaisar di sederetan kekaisaran. Akhirnya dalam skenario kitab Wahyu sering terjadi penulisnya tiba-tiba menghilang dari lingkungan sejarah masa kini dan melihat kejadian-kejadian yang akan datang. Contoh yang bagus mengenai hal ini terdapat dalam Daniel 12 ayat pertama. Pasal 11 memberi kita gambaran mengenai konflik antara kekaisaran Seleucid dan Ptolemaic, berpijak pada penguasa Seleucid yaitu Antiochus IV Epiphanes 075 sampai 163 sesudah Masehi. Jika kita membaca sejarah 1 Makabe atau Josephus, akan mudah bagi kita untuk mengenali masing-masing orang. Tapi dalam Daniel 12 kita tidak lagi berada dalam alam sejarah. Kita melatih periode Daniel 11 menuju akhir sejarah karena binatang tersebut telah ada namun tidak ada. Ia akan muncul dari jurang maut, Wahyu 17 ayat 8. Yohanes tampaknya ingin mengatakan bahwa kekuatan iblis yang pernah dihancurkan atau mungkin dilemparkan dalam jurang maut akan muncul kembali, bahwa seorang kaisar baru akan muncul. Hal ini melampaui apa yang ada di luar kekaisaran Romawi. Jika demikian, apa yang dapat kita katakan mengenai binatang itu? Dalam penglihatannya, Yohanes melihat munculnya sebuah makhluk pada akhir zaman. Ia adalah penjelmaan iblis yang menuntut untuk disembah. Makhluk tersebut akan ditemani oleh makhluk kedua yang tampaknya tidak begitu berbahaya. Bertanduk dua sama seperti anak domba, mungkin memberi kesan adanya kesamaan dengan Kristus, yaitu anak domba Allah, tapi makhluk itu berbicara mewakili iblis. Ia berbicara seperti seekor naga, Wahyu 13 ayat 11. Makhluk yang kedua akan membuat manusia menyembah makhluk yang pertama. Kemunculan keduanya berhubungan periode pengalihan yang hebat selama 3,5 tahun pada akhir zaman. Yohanes memandangnya berdasarkan Romawi yang diketahuinya. Mungkin ia mengharapkan dalam hatinya bahwa hal itu akan terjadi selama masa hidupnya. Telah kita lihat tadi bahwa penglihatan-penglihatan dalam kitab Wahyu mungkin telah tertunda, seperti penglihatan Yunus karena pertobatan menjadi Kristen yang tersebar luas ke Kekaisaran Romawi. Apakah memang itu terjadi atau tidak? Semua skenario mengenai akhir zaman seperti skenario Paulus dan dalam 2 Tesalonika 2 sependapat bahwa mereka melihat penjelmaan iblis seperti Antiochus IV Epiphanes pada zamannya sebelum inkarnasi dari Yesus Kristus terjadi. Nyatanya keluar dari dalam ini menunjuk kepada antikristus yang akan datang dan yang akan melakukan penyiksaan terhadap manusia. Datang ini pada awalnya terkepal luka yang membahayakan atau luka yang dapat mengancam kehidupannya yang bisa membuatnya menjadi mati. Namun binatang ini pada akhirnya mendapatkan pertolongan dari naga
atau yang lebih sering disebut sebagai Satan. Naga itu memberikan kesembuhan kepada salah satu kepala yang mengalami luka itu. Ini adalah salah satu parodi dari Yesus dari kematiannya dan sampai kepada kebangkitannya yang ditiru oleh naga itu, sehingga membuat orang menjadi heran dan menyembah kepada binatang yang telah sembuh itu. Binatang itu diberikan kuasa oleh naga itu. Kekuasaan ini kemudian membuat binatang itu menghendaki manusia menyembahnya. Manusia yang menjadi heran atas peristiwa sembuhnya dari luka yang sangat membahayakan itu menjadi kagum sehingga mau menyembahnya. Binatang itu bisa melakukan mukjizat sehingga semua orang dengan mudahnya dikelabui untuk bisa menyembahnya. Meskipun banyak manusia menyembahnya, tapi binatang itu kemudian menjadi sangat sombong dan menghujat Allah. Yohanes memberikan peringatan kepada orang-orang kudus untuk tetap selalu tabah dalam menghadapi penganiayaan yang terjadi oleh binatang itu. Ketabahan dan ketekunan menjadi sangat penting bagi orang percaya untuk membuktikan identitasnya yang sejati sebagai umat Allah. Umat Allah harus tetap setia sampai akhir hidupnya meskipun mengalami pencobaan dan penganiayaan. Arti hal ini bagi gereja adalah bahwa apa yang dapat diharapkan mengenai akhir zaman bukanlah perbaikan secara bertahap atau pengkristenan dunia sampai Kristus muncul, melainkan penginjilan yang menghadapi penganiayaan yang akan menjadi sangat hebat sebelum akhir zaman. Tentu saja banyak orang Kristen pernah merasa telah hidup pada zaman binatang seperti itu. Misalnya mereka hidup dalam zaman Napoleon, Hitler, atau Stalin. Tapi mereka salah karena akhir zaman belum tiba. Meskipun demikian, akankah mereka akan hidup dalam zaman binatang yang lebih baik keadaannya? Tidak seorang pun dari kita mengevaluasi waktu kita sendiri dengan baik. Yang penting adalah orang Kristen harus tahu menghadapi para penganiaya secara tepat, baik mereka yang berperilaku seperti binatang, misalnya Hitler, maupun yang benar-benar binatang. Gambaran Yohanes menunjukkan bahwa binatang itu berada dalam kekuasaan Allah. Waktunya terbatas, kedatangan dan kehancurannya berada dalam kekuasaan Allah. Penganiayaan yang dilakukannya akan digunakan Allah untuk menyempurnakan gereja Allah. Tanggapan yang diharapkan dengan demikian adalah komitmen yang teguh kepada Allah. Tanggapan semacam itu tidak akan salah dalam menghadapi penganiayaan apapun, meskipun kita tidak yakin apakah binatang yang sesungguhnya atau bukan. Terima kasih atas semua atensinya. Tuhan Yesus memberkati.